Di sebuah sudut terpencil wilayah Bandung, tersembunyi sebuah desa yang seolah sengaja dilupakan oleh dunia. Untuk mencapainya, orang harus melewati jalan tanah yang retak, berlubang, dan berliku, seakan setiap langkah adalah ujian kesabaran. Tak ada papan penunjuk, tak ada sambutan, hanya kesunyian panjang yang menyelimuti, seperti desa itu tak pernah berharap untuk dikunjungi. Kabut turun hampir setiap pagi, menempel pada atap-atap rumah reyot yang berdiri dengan sisa kekuatan. Dinding bambu berlubang, kayu-kayu lapuk, dan genteng pecah menjadi pemandangan biasa. Saat hujan datang, air mengalir masuk ke dalam rumah, membasahi lantai tanah dan mimpi-mimpi kecil yang telah lama beku. Di desa itu, kemiskinan bukan sekadar keadaan, melainkan teman hidup yang setia. Penduduknya bangun sebelum matahari, bekerja dengan tenaga yang tersisa, dan pulang membawa lelah lebih banyak daripada hasil. Mereka jarang mengeluh, karena sejak lama belajar bahwa keluhan tak pernah mengubah apa-apa. Fasilitas kesehatan hanyalah cerita dari desa lain. Jika ada yang jatuh sakit, doa menjadi obat pertama, dan kesabaran menjadi perawat setia. Banyak yang memilih bertahan di rumah, bukan karena tak ingin sembuh, tetapi karena mereka tahu, berobat adalah kemewahan yang terlalu mahal untuk dibayangkan. Di antara deretan rumah sederhana itu, berdiri sebuah rumah paling sunyi di ujung desa. Rumah itu kecil, nyaris roboh, dan jarang terdengar suara tawa. Seolah kesedihan telah menetap di sana, menunggu waktu tanpa pernah pergi. Tak banyak warga yang berani berlama-lama di rumah itu. Bukan karena takut, melainkan karena pilu yang tersimpan di dalamnya terasa terlalu nyata. Kesedihan yang tak diucapkan, penderitaan yang dijalani tanpa saksi, dan cinta yang bertahan meski terus diuji oleh keadaan. Desa itu menjalani hari demi hari dengan rutinitas yang sama, tak pernah menyangka bahwa salah satu kisah paling memilukan dalam hidup mereka sedang tumbuh perlahan. Kisah yang bermula dari sunyi, dari keterbatasan, dan dari manusia-manusia kecil yang bertahan tanpa sorotan. Tak seorang pun di desa itu tahu, bahwa kesunyian mereka suatu hari akan pecah. Bahwa dari tempat yang hampir terlupakan ini, sebuah cerita akan mengetuk hati banyak orang, sebuah kisah yang akan mengubah air mata menjadi harapan, dan keputusasaan menjadi awal dari sebuah keajaiban. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar terbit, Aki Udin telah bangun dari tidurnya yang singkat. Tubuhnya yang renta bergerak perlahan, seolah setiap persendian harus dibujuk agar mau bekerja sama. Ia memandang sejenak ke arah dipan tempat Nenek Romlah terbaring, memastikan istrinya masih bernapas dengan tenang. Tatapan itu selalu sama, penuh cemas, penuh cinta, dan penuh ketakutan akan hari yang mungkin menjadi yang terakhir. Dengan gerobak tua yang rodanya sering berdecit, Aki Udin melangkah meninggalkan rumah. Gerobak itu adalah satu-satunya sumber penghidupan mereka. Ia menyusuri jalanan desa, lalu menempuh jarak jauh ke perkampungan lain, memungut barang-barang bekas yang sudah tak diinginkan orang. Kaleng penyok, besi berkarat, botol plastik, semua ia kumpulkan dengan harapan bisa ditukar dengan beberapa lembar uang lusuh. Langkah Aki Udin sering terhenti karena napasnya tersengal. Usianya sudah terlalu tua untuk pekerjaan seberat itu, namun hidup tak memberinya pilihan lain. Setiap tetes keringat yang jatuh ke tanah adalah pengorbanan, setiap rasa sakit di punggungnya adalah harga yang harus dibayar agar istrinya bisa makan hari itu. Saat matahari meninggi, panas menyengat kulitnya yang keriput. Aki Udin tetap berjalan, meski lututnya gemetar dan dadanya terasa sesak. Ia sering menolak istirahat, karena waktu berarti uang, dan uang berarti bertahan hidup. Dalam benaknya, selalu terbayang wajah Nenek Romlah, yang terbaring lemah, menunggu kepulangannya dengan harapan sederhana, sesuap nasi. Menjelang sore, ia kembali ke desa dengan hasil yang tak seberapa. Kadang cukup untuk membeli beras, kadang hanya cukup untuk garam dan minyak. Namun tak pernah sekalipun Aki Udin mengeluh. Ia merasa tugasnya bukan untuk mempertanyakan keadilan hidup, melainkan menjaga istrinya tetap hidup selama Tuhan mengizinkan. Setibanya di rumah, lelahnya seakan menguap ketika melihat Nenek Romlah membuka mata. Ia menyuapi istrinya dengan tangan gemetar, membersihkan tubuhnya, dan mengelap keringat di dahinya. Tak jarang Aki Udin menyembunyikan air matanya saat melihat kondisi istrinya yang semakin hari semakin lemah. Ia ingin kuat, karena jika ia runtuh, tak ada lagi yang tersisa. Di malam hari, saat Nenek Romlah terlelap, Aki Udin duduk di sudut rumah. Ia menghitung uang hasil rongsokan dengan wajah muram. Jumlahnya selalu sama, tak pernah cukup untuk berobat, tak pernah cukup untuk berharap.
Ia hanya bisa menatap uang itu lama-lama, lalu menyimpannya kembali, seolah dengan begitu keajaiban bisa terjadi. Dalam doa-doanya, Aki Udin tak pernah meminta kekayaan. Ia hanya memohon satu hal, agar istrinya diberi kesembuhan, atau setidaknya diberi kekuatan untuk bertahan. Di rumah kecil yang hampir runtuh itu, seorang suami tua terus berjuang dalam diam, memanggul cinta, kesetiaan, dan penderitaan, sendirian, tanpa sorotan, tanpa janji akan hari esok. Hari-hari di rumah kecil itu berjalan lambat, seolah waktu sengaja menyeret langkahnya agar penderitaan terasa lebih panjang. Pagi datang tanpa harapan, malam pergi tanpa kelegaan. Nenek Romlah terbaring di depannya, menatap dunia yang tak lagi bisa ia sentuh, sementara Aki Udin terus mengulang rutinitas yang sama, pergi dengan gerobak rongsokan dan pulang dengan lelah yang tak pernah lunas. Kesunyian menjadi teman paling setia di rumah itu. Tak ada suara tawa anak, tak ada obrolan hangat, hanya bunyi napas berat dan derit kayu yang dimakan usia. Kadang angin menyelinap masuk melalui celah dinding bambu, membawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di saat seperti itu, Nenek Romlah hanya bisa menggigil pelan, sementara suaminya berusaha menutupinya dengan selimut tipis yang sudah tak lagi hangat. Siang hari terasa paling menyiksa bagi Nenek Romlah. Rasa sakit datang bertubi-tubi, tubuhnya kaku, dan kepalanya sering berdenyut tanpa ampun. Ia ingin berteriak, namun suaranya tak lagi mampu keluar dengan sempurna. Yang tersisa hanyalah air mata yang jatuh perlahan, membasahi pipinya yang keriput, seakan menjadi saksi bisu dari rasa sakit yang tak terucap. Aki Udin sering merasa bersalah setiap kali harus meninggalkan istrinya sendirian di rumah. Namun jika ia tak pergi, mereka tak akan makan. Ia selalu berpamitan dengan suara lembut, seolah takut suaranya yang keras bisa melukai hati Nenek Romlah. Setiap langkah menjauh terasa seperti meninggalkan separuh jiwanya sendiri. Tetangga sesekali datang menjenguk, membawa sepiring nasi atau sekadar menanyakan kabar. Namun mereka tak bisa terlalu sering membantu. Semua orang di desa itu hidup dalam keterbatasan yang sama. Setelah mereka pergi, sunyi kembali meraja, dan rumah itu kembali menjadi dunia kecil yang terisolasi dari segalanya. Malam hari adalah waktu paling berat. Ketika gelap menyelimuti desa dan listrik kembali padam, Aki Udin menyalakan lampu minyak kecil. Cahaya redupnya menari di dinding bambu, menciptakan bayangan yang membuat suasana semakin pilu. Di bawah cahaya itu, ia memijat tangan istrinya yang kaku, berharap bisa mengurangi rasa sakit, meski ia tahu usahanya nyaris tak berarti. Dalam diam, Nenek Romlah sering memandang wajah suaminya yang semakin menua. Ia ingin berkata agar Aki Udin berhenti bekerja sekeras itu, ingin memintanya beristirahat. Ingin meminta maaf karena menjadi beban. Namun kata-kata itu hanya tertahan di dadanya, tak pernah sampai ke bibir. Hari-hari yang sunyi itu terus berlalu, menyisakan kelelahan yang menumpuk dan harapan yang kian menipis. Tak ada yang tahu sampai kapan mereka mampu bertahan. Namun di tengah kesunyian yang menyesakkan itu, cinta mereka tetap hidup, rapuh, sederhana, namun teguh melawan segala keterbatasan yang menekan dari segala arah. Suatu malam, hujan turun tanpa henti, menimpa atap rumah bambu dengan suara yang menyayat. Air merembes masuk dari celah genteng yang pecah, menetes tepat di dekat dipan Nenek Romlah. Aki Udin bergegas memindahkan ember, namun tetesan itu tetap jatuh, seolah ikut menghitung sisa kekuatan yang mereka miliki. Di malam itulah, untuk pertama kalinya, Aki Udin merasa benar-benar kalah. Ia duduk di lantai tanah yang dingin, memandangi tubuh istrinya yang terbaring lemah. Nafas Nenek Romlah terdengar berat, tersengal, dan sesekali terhenti sejenak sebelum kembali mengalir. Hati Aki Udin berdegup kencang, dihantui ketakutan yang selama ini ia sembunyikan jauh di dalam dada, takut kehilangan satu-satunya orang yang tersisa dalam hidupnya. Pernah terlintas di benaknya untuk membawa Nenek Romlah ke rumah sakit di kota. Namun bayangan biaya, jarak, dan ketidaktahuan membuat langkahnya terhenti bahkan sebelum dimulai. Uang hasil rongsokan tak pernah cukup, bahkan untuk makan layak, apalagi untuk pengobatan. Harapan itu selalu kandas sebelum sempat tumbuh. Di sudut rumah, Aki Udin menunduk dan menangis. Tangis yang selama ini ia tahan, akhirnya tumpah bersama hujan. Ia merasa gagal sebagai suami, merasa tak berguna sebagai kepala keluarga. Doa-doa yang ia panjatkan bertahun-tahun terasa menggantung di langit-langit bambu, tak pernah turun menjadi jawaban. Nenek Romlah membuka mata perlahan. Dengan sisa tenaga, ia menoleh ke arah suaminya dan mengeluarkan suara lirih yang nyaris tak terdengar.
Aki Udin segera mendekat, menggenggam tangannya erat. Tatapan mereka bertemu dalam diam yang panjang, seakan keduanya tahu bahwa harapan mereka sedang berada di ujung tanduk. Dalam hati Nenek Romlah, ada keinginan untuk menyerah. Ia lelah dengan rasa sakit, lelah melihat suaminya menderita demi dirinya. Ia ingin berkata bahwa ia siap pergi jika itu membuat Aki Udin hidup lebih ringan. Namun cinta menahannya, cinta yang membuatnya tetap bertahan meski tubuhnya hampir menyerah sepenuhnya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lebih berat. Tubuh Nenek Romlah semakin lemah, dan Aki Udin semakin sering pulang dengan tangan kosong. Gerobaknya semakin berat didorong, bukan karena muatan, tetapi karena keputusasaan yang ia bawa pulang setiap sore. Harapan yang dulu hanya kecil kini hampir padam sepenuhnya. Di rumah yang gelap dan basah itu, sepasang lansia hanya bisa saling menggenggam, bertahan pada cinta terakhir yang mereka miliki. Mereka tak tahu bahwa di balik keputusasaan itu, takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan yang kelak akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi itu desa kembali diselimuti kabut tebal, namun kesedihan di rumah Aki Udin terasa lebih pekat dari biasanya. Nenek Romlah terbaring semakin lemah, matanya sering terpejam lebih lama dari biasanya. Aki Udin hanya bisa duduk di sampingnya, memegangi tangan istrinya sambil berbisik lirih, seolah kata-kata lembut bisa menahan hidup agar tak pergi terlalu cepat. Di tengah keheningan itu, seorang pemuda desa datang berkunjung. Ia adalah relawan yang sesekali membantu warga terpencil. Saat melihat kondisi Nenek Romlah dan rumah yang nyaris roboh itu, matanya berkaca-kaca. Ia mendengar cerita Aki Udin, tentang 2 tahun perjuangan, tentang rongsokan, tentang harapan yang semakin tipis. Hatinya tergerak oleh penderitaan yang terlalu lama, tersembunyi. Dengan izin Aki Udin, pemuda itu merekam kondisi rumah dan Nenek Romlah. Tangannya bergetar saat kamera ponsel mengarah ke tubuh Renta yang terbaring kaku. Tak ada dramatisasi, tak ada rekayasa, hanya kenyataan yang telanjang dan menyakitkan. Aki Udin tak sepenuhnya mengerti apa gunanya rekaman itu, namun ia mengangguk pasrah. Ia sudah tak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Video itu kemudian dibagikan ke media sosial. Awalnya hanya ditonton oleh segelintir orang, namun perlahan menyebar seperti api kecil yang menemukan bahan bakarnya. Komentar demi komentar berdatangan, penuh empati, kemarahan, dan doa. Banyak yang terkejut bahwa di tengah kemajuan, masih ada manusia yang hidup dalam penderitaan sedalam itu. Cerita tentang Nenek Romlah menyentuh hati banyak orang. Tentang seorang istri yang terbaring lumpuh tanpa pengobatan, tentang seorang suami tua yang mengais rongsokan demi bertahan hidup. Nama desa itu mulai disebut-sebut, bukan lagi sebagai tempat yang terlupakan, melainkan sebagai simbol luka sosial yang nyata. Kabar itu terus berjalan, menembus batas desa, kecamatan, hingga akhirnya sampai ke telinga orang-orang yang memiliki kuasa untuk bertindak. Di antara banyak mata yang melihat video itu, ada satu hati yang benar-benar tergerak, seorang pemimpin yang dikenal dekat dengan rakyat kecil, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Saat menyaksikan rekaman itu, Kang Deddy terdiam lama. Ia melihat bukan hanya kemiskinan, tetapi keteguhan, cinta, dan ketidakadilan yang terlalu lama dibiarkan. Tanpa banyak bicara, ia mengambil keputusan yang tak tertulis dalam protokol. Ia ingin datang sendiri, melihat langsung, dan memastikan penderitaan itu tak lagi dibiarkan berjalan sendirian. Sementara itu, Aki Udin dan Nenek Romlah sama sekali tak tahu bahwa kisah mereka sedang mengguncang banyak hati. Mereka masih menjalani hari-hari yang sama, dalam sunyi dan doa. Namun tanpa mereka sadari, dari rekaman sederhana itu, sebuah gelombang harapan mulai bergerak pelan, tapi pasti, menuju rumah kecil di ujung desa yang hampir roboh itu. Di sebuah ruang kerja yang tenang, layar ponsel menampilkan wajah Nenek Romlah yang terbaring lemah di dipan kayu. Kang Deddy Mulyadi menatap video itu tanpa berkata apa-apa. Setiap detik terasa berat, seolah penderitaan yang terpancar dari layar ikut menekan dadanya. Ia melihat bukan sekadar seorang nenek sakit, melainkan potret nyata tentang rakyat kecil yang bertahan dalam senyap terlalu lama. Video itu diputar berulang kali. Tangannya mengepal perlahan saat mendengar suara Aki Udin yang bergetar menahan tangis. Tak ada permintaan berlebihan, tak ada keluhan panjang, hanya kepasrahan yang jujur. Bagi Kang Deddy, itu justru yang paling menyakitkan. Karena seringkali, mereka yang paling membutuhkan adalah mereka yang paling jarang meminta. Ingatan Kang Deddy melayang pada janji yang pernah ia ucapkan, bahwa kepemimpinan bukan soal jabatan, melainkan keberpihakan.
Di balik jas dan tanggung jawab besar yang melekat padanya, hatinya tetaplah milik rakyat kecil. Kisah Nenek Romlah menyentuh sisi itu, sisi yang tak bisa berdiam diri saat ketidakadilan terhampar jelas di depan mata. Ia memanggil beberapa stafnya, bukan untuk rapat panjang, melainkan untuk satu keputusan sederhana namun berarti. Ia tak ingin bantuan hanya berupa angka di atas kertas. Ia ingin melihat, menyapa, dan memastikan sendiri bahwa tangan negara benar-benar sampai ke mereka yang membutuhkan. Tanpa menunggu sorotan media, Kang Deddy memutuskan untuk berangkat. Baginya, jarak bukan alasan, medan bukan penghalang. Jika rakyatnya mampu bertahan dalam penderitaan bertahun-tahun, maka ia pun harus mampu menempuh perjalanan demi melihat kebenaran dari dekat. Sementara itu, di desa terpencil itu, Aki Udin kembali mendorong gerobaknya dengan langkah yang semakin berat. Ia tak tahu bahwa kisah hidupnya kini telah mengetuk pintu-pintu hati yang jauh dari desanya. Nenek Romlah pun terbaring seperti biasa, memandang atap rumah sambil memeluk doa-doa yang hampir habis. Angin sore berembus pelan, membawa perubahan yang belum terlihat, namun sudah bergerak. Desa itu masih sunyi, masih sama seperti kemarin. Tak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat, bahwa seseorang yang selama ini hanya dikenal lewat berita akan segera menjejakkan kaki di tanah mereka. Di balik segala kesederhanaan dan penderitaan yang menyelimuti desa itu, sebuah keputusan telah diambil. Sebuah hati telah tergerak, dan dari sanalah cerita ini perlahan berbelok arah. Dari sunyi menuju harapan, dari ketidakpedulian menuju uluran tangan yang nyata. Pagi itu desa masih terlelap dalam rutinitasnya yang sederhana. Kabut belum sepenuhnya terangkat ketika suara kendaraan asing memecah kesunyian jalan berbatu. Beberapa warga menghentikan langkahnya, menoleh dengan dahi berkerut. Kendaraan itu bukan milik siapapun di desa, terlalu rapi, terlalu asing, seolah datang dari dunia lain yang selama ini hanya mereka dengar lewat cerita. Aki Udin saat itu baru saja hendak berangkat dengan gerobaknya. Ia tertegun melihat beberapa mobil berhenti di depan balai desa. Orang-orang mulai berkumpul, berbisik-bisik penuh tanda tanya. Tak ada yang berani menduga, apalagi percaya, bahwa kedatangan itu berkaitan dengan rumah kecil di ujung desa. Beberapa lelaki berjaket turun dari mobil, disusul sosok yang langsung dikenali sebagian warga. Bisik-bisik berubah menjadi kehebohan kecil. Itu Kang Deddy, suara itu menyebar pelan, lalu cepat. Warga yang biasanya pendiam kini saling menatap tak percaya. Nama yang biasa mereka dengar dari radio tetangga desa lain kini berdiri nyata di hadapan mereka. Tanpa banyak pengawalan, Kang Deddy melangkah menyusuri jalan sempit desa. Tatapannya menyapu rumah-rumah bambu, wajah-wajah lelah, dan mata-mata yang menyimpan harap. Ia tak datang dengan pidato, tak membawa jarak. Langkahnya berhenti tepat di depan rumah Aki Udin, rumah yang nyaris roboh, namun syarat cerita. Aki Udin berdiri kaku, tangannya gemetar saat Kang Deddy menyapanya dengan suara hangat. Ia tak tahu harus berkata apa. Lidahnya keluh, matanya berkaca-kaca. Dalam hidupnya yang sederhana, tak pernah terlintas bahwa seorang gubernur akan berdiri di depan pintu rumahnya. Di dalam rumah, Nenek Romlah terbaring seperti biasa, tak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Saat Kang Deddy masuk dan mendekat ke dipannya, suasana berubah hening. Ia menyapa Nenek Romlah dengan lembut, menunduk, menggenggam tangannya seolah menggenggam tangan ibunya sendiri. Tak ada rasa kasihan yang menyakitkan, hanya empati yang tulus. Air mata Aki Udin akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena sesuatu yang lama hilang kini hadir kembali, rasa diperhatikan. Warga desa yang menyaksikan dari luar rumah ikut terdiam, beberapa menitikkan air mata. Mereka tak menyangka, desa yang hampir terlupakan ini akhirnya didatangi harapan. Di pagi yang sederhana itu, kesunyian desa pecah oleh kehadiran yang tak terduga. Tak ada janji besar yang diucapkan, namun dari tatapan dan genggaman tangan, semua orang tahu, hidup Nenek Romlah dan Aki Udin tak lagi berjalan sendirian. Dari titik inilah, cerita mereka mulai berubah. Suasana di dalam rumah kecil itu terasa begitu berat, seolah udara pun ikut menahan napas. Kang Deddy duduk di bangku kayu yang sudah miring, berhadapan langsung dengan Aki Udin. Tak ada jarak antara pemimpin dan rakyat, hanya dua manusia yang dipertemukan oleh penderitaan dan harapan. Tatapan Aki Udin tak lepas dari wajah tamunya, masih sulit percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Dengan suara bergetar, Aki Udin mulai bercerita, tentang 2 tahun yang panjang, tentang malam-malam tanpa tidur,
tentang hari-hari mengais rongsokan sambil dihantui rasa takut kehilangan. Kata-katanya tersendat, seringkali terhenti oleh isak yang tak mampu ia tahan lagi. Kang Dedi mendengarkan tanpa memotong, kepalanya tertunduk, matanya berkaca-kaca. Di dipan kayu, Nenek Romlah memandang pertemuan itu dengan mata yang redup namun penuh rasa. Ia tak sepenuhnya mengerti siapa lelaki yang duduk di hadapannya, tetapi dari nada suara dan sentuhan tangannya, ia merasakan kehangatan yang berbeda. Saat Kang Dedi menyapanya kembali dan menanyakan keadaannya, bibir Nenek Romlah bergerak pelan, mencoba menjawab dengan sisa tenaga yang ada. Tangannya yang lemah menggenggam jari Kang Dedi. Genggaman itu ringan, hampir tak terasa, namun syarat makna. Seolah di dalam sentuhan itu tersimpan bertahun-tahun kesabaran, penderitaan, dan doa yang akhirnya menemukan pendengarnya. Kang Dedi membalas genggaman itu dengan erat, seakan berjanji dalam diam bahwa mereka tak akan ditinggalkan lagi. Air mata mulai jatuh tanpa bisa dicegah. Aki Udin menangis terbuka, bukan lagi dalam sunyi seperti malam-malam sebelumnya. Warga yang berkerumun di luar rumah ikut terisak, menyeka mata dengan ujung kain atau lengan baju. Penderitaan yang selama ini mereka saksikan diam-diam kini terurai di hadapan semua orang. Tak ada kata-kata besar yang diucapkan Kang Dedi. Ia hanya berkata bahwa setiap manusia berhak hidup layak, bahwa sakit bukan untuk dipikul sendirian, dan bahwa negara harus hadir, bukan hanya terdengar. Kalimat-kalimat sederhana itu justru terasa menghantam paling dalam, karena diucapkan dengan ketulusan yang nyata. Nenek Romlah mencoba tersenyum, senyum yang tak sempurna, namun cukup untuk membuat hati siapapun yang melihatnya terasa perih. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, matanya tak hanya berisi rasa sakit, tetapi juga secercah harapan yang perlahan menyala kembali. Pertemuan hari itu tak berlangsung lama, namun meninggalkan bekas yang dalam. Di rumah kecil yang hampir roboh itu, tangis dan harapan bercampur menjadi satu. Semua orang tahu, pertemuan ini bukan sekadar kunjungan, melainkan awal dari perubahan yang akan mengalir pelan, namun pasti, ke dalam hidup Nenek Romlah dan Aki Udin. Setelah pertemuan penuh haru itu, suasana rumah kecil Aki Udin tak lagi sama. Kesedihan masih ada, namun kini bercampur dengan sesuatu yang lama hilang, rasa lega. Kang Dedi berdiri dan memandang sekeliling rumah, memperhatikan dinding bambu yang nyaris runtuh, lantai tanah yang lembab, dan atap yang bocor di sana-sini. Setiap sudut rumah itu seolah bercerita tentang bertahun-tahun bertahan dalam kekurangan. Dengan suara tenang namun tegas, Kang Dedi mulai menyampaikan niatnya. Ia tak ingin hanya datang untuk melihat dan pergi. Ia ingin memastikan kehidupan pasangan lansia itu berubah secara nyata. Bukan janji kosong, bukan kata-kata penghibur, tetapi tindakan yang bisa mereka rasakan langsung. Aki Udin mendengarkan dengan mata membelalak, seolah takut harapan ini hanya akan menjadi mimpi yang segera menguap. Bantuan pertama yang disiapkan adalah kebutuhan hidup sehari-hari. Beras, lauk, selimut hangat, dan perlengkapan rumah tangga mulai diturunkan dari kendaraan. Warga desa membantu mengangkatnya masuk ke rumah kecil itu. Nenek Romlah memandang semua itu dari dipannya, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan begitu banyak perhatian tertuju padanya, setelah sekian lama hidup dalam keterasingan. Namun bantuan tak berhenti di sana. Kang Dedi menegaskan bahwa kondisi Nenek Romlah tak boleh lagi dibiarkan tanpa penanganan medis. Ia memastikan bahwa Nenek Romlah akan segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan terapi yang layak. Kalimat itu membuat Aki Udin terdiam lama, lalu menunduk sambil menangis. Selama 2 tahun, kata, berobat, hanyalah harapan yang tak berani ia ucapkan. Warga desa yang mendengar kabar itu saling berpandangan. Beberapa mengangguk penuh syukur, yang lain menyeka air mata. Mereka merasa seolah penderitaan satu keluarga adalah penderitaan bersama, dan hari itu, beban itu akhirnya mulai terangkat. Gotong royong yang selama ini menjadi napas desa kembali terasa hidup. Kang Dedi juga berbicara tentang perbaikan rumah. Rumah yang selama ini menjadi saksi penderitaan itu tak lagi layak dihuni. Ia ingin rumah itu diperbaiki agar Nenek Romlah bisa tinggal dengan aman dan nyaman sepulang dari pengobatan. Mendengar itu, Aki Udin hanya bisa berulang kali mengucapkan terima kasih dengan suara yang gemetar. Di tengah semua pembicaraan itu, Kang Dedi kembali mendekati Nenek Romlah. Ia menunduk dan berbicara pelan, seolah tak ingin menyakiti hati perempuan tua itu. Ia berjanji bahwa Nenek Romlah tidak sendirian, bahwa masih banyak orang yang peduli, dan bahwa hidupnya masih berharga.
Nenek Romlah membalas dengan anggukan kecil dan senyum tipis yang penuh rasa. Hari itu, rumah kecil di ujung desa tak lagi sekadar tempat penderitaan. Ia menjadi simbol uluran tangan, bukti bahwa kepedulian masih ada. Di mata Aki Udin dan warga desa, bantuan itu bukan hanya tentang barang atau pengobatan, melainkan tentang pengakuan bahwa mereka ada, bahwa hidup mereka berarti, dan bahwa harapan yang hampir padam kini kembali menyala. Pagi itu datang dengan suasana yang berbeda di desa terpencil itu. Udara terasa lebih hangat, seolah alam ikut menyambut harapan baru. Sebuah ambulans berhenti di depan rumah Aki Udin, membuat warga berkerumun dengan wajah haru. Suara sirenenya pelan, namun cukup untuk menandai bahwa hari itu bukan hari biasa, hari itu adalah awal dari sebuah perjuangan baru. Aki Udin berdiri di samping dipan Nenek Romlah dengan tangan gemetar. Ia membantu para petugas medis memindahkan tubuh istrinya ke atas tandu. Setiap gerakan dilakukan dengan sangat hati-hati, seolah takut sedikit saja kesalahan bisa melukai perempuan yang telah ia cintai seumur hidup. Saat Nenek Romlah diangkat, matanya menatap langit-langit rumah untuk terakhir kalinya, rumah yang telah menjadi saksi derita sekaligus ketabahan. Ketika ambulans mulai bergerak, Aki Udin duduk di samping istrinya sambil menggenggam tangannya erat. Genggaman itu seperti janji tak terucap bahwa ia akan terus berada di sisinya, apapun yang terjadi. Di sepanjang perjalanan, ia tak henti-hentinya berdoa, menyebut nama Tuhan dengan suara lirih yang bergetar oleh harap dan takut yang bercampur menjadi satu. Nenek Romlah merasakan getaran kendaraan yang membawanya menjauh dari desa. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, ia meninggalkan tempat yang selama ini membatasi hidupnya. Di balik tubuh yang lemah, hatinya berdebar pelan. Ada kecemasan, namun juga ada rasa ingin hidup yang kembali menyala, meski kecil dan rapuh. Sesampainya di rumah sakit, dunia terasa begitu asing bagi mereka. Bau obat, suara langkah kaki cepat, dan cahaya lampu terang membuat Aki Udin merasa kecil dan canggung. Ia berdiri di sudut ruangan, memandang para tenaga medis yang sibuk memeriksa istrinya. Dalam hatinya, ada rasa syukur sekaligus ketakutan, syukur karena akhirnya sampai, takut pada kemungkinan yang akan mereka dengar. Dokter mulai menjelaskan kondisi Nenek Romlah. Stroke yang dideritanya memang sudah lama, namun masih ada peluang untuk perbaikan dengan perawatan dan terapi rutin. Kata-kata itu membuat dada Aki Udin sesak. Ia tak sepenuhnya mengerti istilah medis, namun satu hal ia pahami, masih ada harapan. Nenek Romlah menatap wajah suaminya yang basah oleh air mata. Ia berusaha mengangkat tangannya, meski hanya sedikit, sebagai tanda bahwa ia masih ingin bertahan. Senyum tipis kembali muncul di wajahnya, senyum yang kini tak lagi sepenuhnya diliputi putus asa. Di lorong rumah sakit itu, Aki Udin berdiri dengan tubuh yang lelah namun hati yang penuh doa. Perjalanan berobat ini mungkin panjang dan melelahkan, namun untuk pertama kalinya, mereka tidak melangkah sendirian. Di antara dinding putih dan suara langkah cepat, harapan yang lama terpendam akhirnya menemukan jalannya. Hari-hari pertama di rumah sakit terasa panjang dan melelahkan. Nenek Romlah harus menjalani berbagai pemeriksaan, terapi ringan, dan pengobatan yang asing baginya. Tubuhnya seringkali terasa nyeri setelah latihan kecil yang dipaksakan oleh fisioterapis, namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, keyakinan bahwa hidupnya masih diperjuangkan. Aki Udin setia duduk di samping ranjang setiap hari. Ia tak pernah mengeluh meski harus tidur di kursi keras, makan seadanya, dan beradaptasi dengan dunia yang sama sekali berbeda dari desanya. Baginya, melihat istrinya dirawat dengan layak sudah lebih dari cukup. Setiap kemajuan sekecil apapun ia sambut dengan syukur yang dalam. Perlahan, perubahan mulai terlihat. Jari-jari Nenek Romlah yang dulu kaku kini mulai bisa bergerak meski hanya sedikit. Senyumnya tak lagi sekadar tanda pasrah, melainkan pertanda semangat yang kembali tumbuh. Setiap kali berhasil mengangkat tangannya walau hanya beberapa detik, matanya berbinar seperti menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat hilang. Para tenaga medis menyampaikan bahwa pemulihan memang tak bisa instan. Namun ketekunan, dukungan, dan terapi yang berkelanjutan bisa membawa perbaikan yang berarti. Mendengar itu, Aki Udin kembali menitikkan air mata. Bukan karena sedih, melainkan karena harapan yang selama ini nyaris mati kini bernapas kembali. Di sela-sela terapi, Nenek Romlah sering menatap jendela kamar rumah sakit. Ia melihat dunia luar dengan perasaan yang berbeda. Jika dulu ia hanya menunggu waktu berlalu, kini ia menunggu hari esok dengan rasa ingin mencoba.
Meski tubuhnya masih lemah, hatinya tak lagi sepenuhnya terkurung oleh ketakutan. Aki Udin mulai bercerita tentang desa, tentang rumah yang akan diperbaiki, tentang tetangga-tetangga yang menunggu kepulangan mereka. Cerita-cerita sederhana itu menjadi bahan bakar bagi semangat Nenek Romlah. Ia ingin pulang, bukan untuk kembali terbaring pasrah, tetapi untuk melanjutkan hidup dengan sisa kekuatan yang ada. Setiap malam, sebelum lampu kamar diredupkan, Aki Udin menggenggam tangan istrinya dan berdoa. Doanya tak berubah, memohon kesembuhan, kekuatan, dan umur yang cukup untuk saling menemani. Kini doa itu terasa lebih ringan, seolah langit mulai membuka diri untuk mendengarkan. Secerca perubahan itu mungkin kecil, hampir tak terlihat bagi orang lain. Namun bagi Nenek Romlah dan Aki Udin, perubahan itu adalah keajaiban. Di tengah ruang rumah sakit yang dingin, mereka belajar kembali tentang harapan, bahwa hidup, seberat apapun, masih layak diperjuangkan selama ada cinta yang menyertainya. Kabar tentang kondisi Nenek Romlah perlahan sampai kembali ke desa. Setiap tetangga yang mendengarnya merasakan kelegaan yang sulit diungkapkan. Desa yang biasanya sunyi kini dipenuhi bisik doa dan harapan. Nama Nenek Romlah tak lagi disebut dengan nada iba, melainkan dengan penuh harap, seolah kesembuhannya adalah kemenangan bersama. Di rumah kecil yang dulu nyaris roboh, perubahan mulai terlihat. Beberapa warga bergotong royong memperbaiki dinding bambu yang rapuh, mengganti genteng yang bocor, dan meratakan lantai tanah. Tak ada upah, tak ada paksaan, hanya rasa syukur yang ingin diwujudkan lewat tangan-tangan sederhana. Rumah itu tak lagi sekadar tempat bertahan hidup, tetapi lambang kebersamaan desa. Setiap sore, warga berkumpul di depan rumah Aki Udin. Ada yang membawa sayur, ada yang membawa air, ada pula yang hanya duduk sambil bercerita. Mereka seakan ingin memastikan bahwa pasangan lansia itu benar-benar pulang ke tempat yang lebih hangat dari sebelumnya. Di wajah-wajah yang sederhana itu, terlihat kebahagiaan yang tulus, bahagia karena kepedulian akhirnya datang, bahagia karena mereka tak lagi merasa sendirian. Anak-anak desa yang biasanya bermain tanpa arah kini sering bertanya tentang Nenek Romlah. Mereka mendengar cerita tentang nenek yang sedang berjuang melawan sakitnya, tentang kakek yang setia menemani. Tanpa sadar, kisah itu menjadi pelajaran tentang cinta dan keteguhan yang tak pernah mereka dapatkan dari buku sekolah. Kepedulian itu menular, beberapa warga mulai saling membantu lebih sering, berbagi hasil panen, saling menengok ketika ada yang sakit. Desa yang dulu tenggelam dalam keterbatasan kini menemukan kembali jiwanya, bahwa kekuatan terbesar mereka bukan pada harta, melainkan pada kebersamaan. Nama Kang Dedi Mulyadi sering disebut dalam doa warga, bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai manusia yang telah membuka mata banyak orang. Namun lebih dari itu, warga menyadari bahwa kedatangan satu orang telah membangunkan kepedulian banyak hati. Bantuan memang datang dari luar, tetapi kehangatan tumbuh dari dalam desa itu sendiri. Aki Udin, dari ruang rumah sakit, mendengar kabar tentang rumahnya yang diperbaiki. Matanya berkaca-kaca, ia tak menyangka bahwa penderitaan yang dulu ia simpan sendiri kini dipikul bersama. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup. Desa itu masih sederhana, masih jauh dari kata sejahtera. Namun kini ada sesuatu yang berubah selamanya. Di antara jalan berlubang dan rumah bambu, tumbuh rasa syukur yang mendalam. Karena mereka tahu, di tengah keterbatasan, kepedulian telah menyatukan mereka, dan dari situlah harapan menemukan rumahnya. Waktu berjalan perlahan, membawa perubahan yang tak selalu terlihat, namun terasa nyata. Di rumah sakit, Nenek Romlah terus menjalani terapi dengan ketekunan yang mengharukan. Setiap gerakan kecil, menggenggam, mengangkat tangan, menggerakkan kaki, menjadi kemenangan sunyi yang disyukuri dengan air mata. Aki Udin selalu ada di sisinya, menyemangati dengan suara pelan, seolah takut harapannya yang terlalu keras bisa patahkan semangat yang rapuh. Kang Dedi kembali menyempatkan diri memantau perkembangan Nenek Romlah. Kali ini bukan dengan rombongan besar, melainkan dengan perhatian yang konsisten. Ia memastikan proses pengobatan berjalan, rumah diperbaiki dengan layak, dan kebutuhan hidup pasangan lansia itu terpenuhi. Namun yang paling terasa bukanlah bantuan materi, melainkan rasa aman, bahwa ada yang menjaga, ada yang peduli, dan ada yang tak akan pergi begitu saja. Di sela pertemuan itu, Kang Dedi berbincang dengan Aki Udin tentang hidup, tentang usia, dan tentang makna bertahan.
Ia mengatakan bahwa bantuan sejati bukan hanya mengangkat seseorang dari jatuhnya, tetapi menemani hingga ia bisa berdiri kembali, atau setidaknya merasa tak sendirian. Kata-kata itu menancap dalam, membuat Aki Udin mengangguk pelan dengan mata berkaca-kaca. Nenek Romlah mendengarkan dari ranjangnya. Ia tak selalu memahami setiap kata, namun ia merasakan ketulusan yang mengalir di sekelilingnya. Ketulusan itu membuatnya ingin terus berusaha, meski tubuhnya sering menyerah. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tak berhenti mencoba, karena terlalu banyak cinta yang kini bergantung pada napasnya. Di desa, perubahan berlanjut. Warga mulai membicarakan masa depan dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekadar bertahan hari ini, tetapi bagaimana saling menjaga esok hari. Mereka belajar bahwa kepedulian bukan menunggu orang besar datang, melainkan dimulai dari langkah kecil di sekitar mereka. Rumah Aki Udin kini berdiri lebih kokoh. Dindingnya rapi, atapnya tak lagi bocor, dan lantainya kering. Namun yang paling terasa adalah kehangatan di dalamnya, kehangatan yang lahir dari kebersamaan. Rumah itu menjadi pengingat bahwa penderitaan bisa berubah arah ketika tangan-tangan bersedia saling menggenggam. Bagi Aki Udin, semua ini lebih dari sekadar bantuan. Ini adalah pemulihan martabat. Ia tak lagi merasa menjadi beban yang tak terlihat. Ia adalah seorang suami yang dicintai, seorang warga yang diperhatikan, dan seorang manusia yang dihargai. Perasaan itu memberinya kekuatan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Di antara lorong rumah sakit dan jalan desa yang berlubang, satu pelajaran tumbuh dengan jelas, kepedulian yang tulus meninggalkan jejak yang panjang. Lebih panjang dari bantuan apapun, lebih kuat dari kesedihan apapun. Dan dari situlah, harapan tak hanya lahir, ia bertahan. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah kecil yang kini berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Nenek Romlah duduk bersandar di ranjangnya, ditemani bantal dan selimut hangat. Tubuhnya memang belum sepenuhnya pulih, namun matanya tak lagi seteduh dulu. Di sana, harapan hidup kembali bersemi, pelan namun nyata. Aki Udin duduk di samping istrinya, menyiapkan sarapan sederhana. Tangannya masih gemetar, namun wajahnya lebih tenang. Ia tak lagi dikejar rasa takut seperti dulu. Setiap hari yang mereka lalui kini terasa sebagai anugerah, bukan sekadar perjuangan untuk bertahan. Sesekali Nenek Romlah mencoba menggerakkan tangannya, dibantu Aki Udin yang sabar memandu. Gerakan itu masih terbatas, kadang disertai rasa sakit, namun mereka tak lagi menyerah. Setiap usaha kecil menjadi bukti bahwa hidup masih berkenan memberi kesempatan. Warga desa sering datang berkunjung, membawa senyum, doa, dan cerita ringan. Rumah itu tak lagi sunyi. Tawa kecil anak-anak, sapaan tetangga, dan suara langkah kaki mengisi ruang yang dulu dipenuhi keheningan. Nenek Romlah kerap tersenyum mendengarnya, merasa hidup kembali berdenyut di sekelilingnya. Kang Dedi Mulyadi sesekali mengirim kabar, memastikan semuanya berjalan baik. Namun kini, desa itu tak lagi sepenuhnya bergantung pada kedatangan siapapun. Kepedulian telah berakar, tumbuh menjadi kebiasaan, menjadi budaya kecil yang menguatkan satu sama lain. Nenek Romlah tahu ia mungkin tak akan kembali seperti dulu. Namun ia tak lagi takut. Ia telah merasakan cinta yang utuh, perhatian yang tulus, dan kehidupan yang dihargai. Baginya, itu lebih dari cukup. Setiap napas kini ia jalani dengan syukur yang dalam. Aki Udin sering menatap langit sore sambil menggenggam tangan istrinya. Dalam hatinya, ia mengucapkan terima kasih pada hidup, pada penderitaan yang menguji, pada kepedulian yang datang, dan pada harapan yang tak menyerah. Ia belajar bahwa keajaiban tak selalu datang dalam bentuk kesembuhan sempurna, tetapi dalam kekuatan untuk terus melangkah. Di desa yang dulu terlupakan itu, sebuah kisah telah tertulis. Kisah tentang cinta yang bertahan, tentang kepedulian yang menyelamatkan, dan tentang harapan yang terus hidup. Selama masih ada tangan yang mau menggenggam dan hati yang mau peduli, maka harapan, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya.